Hai, Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman Liputan 6, kemarin kita sudah mendengarkan bersama Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat. Nah, dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengusung tema seruan Indonesia untuk harapan dengan menekankan sejumlah hal termasuk solidaritas, keadilan global, ketahanan pangan, dan two-state solution atau solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Pertanyaannya, bagaimana Presiden Prabowo Subianto membawakan pidato ini? Apakah ada dampak signifikan setelah beliau memberikan pidato visi misinya di sidang umum PBB? Apakah sidang umum PBB ini masih relevan untuk saat ini? Ini akan kita bahas bersama dengan Teguh Reza Syah, pengamat HI Unpad dan Presiden University sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Teguh, setelah 10 tahun absen. Akhirnya Presiden Republik Indonesia berkesempatan berpidato di sidang umum PBB. Anda pasti sudah mendengar pidatonya kemarin. Bagaimana tanggapan Anda? Kita perhatikan ya, beliau itu mendapat urutan ketiga kan. Tentunya ini urutan yang istimewa. Urutan pertama itu pada Brazil. Kenapa? Karena Brazil dari dulu awal-awal PBB selalu tampil nomor satu. Sedangkan para negara mantan penjajah maupun yang kalah perang itu sungkan maju ke depan. Yang kedua memang negara tuan rumah. Dan yang ketiga kita perhatikan Pak Prabowo tampil full power itu. Beliau datang dengan rasa percaya diri yang tinggi, dengan teks yang sudah dibuat dengan sangat sistematis, dan penghayatannya luar biasa. Kita bisa melihat semalam itu sisi-sisi dari Presiden Prabowo Subianto, kita bisa melihat sisi intellectual quotient dia, kita bisa melihat sisi spiritual quotient beliau, kita juga bisa melihat sisi leadership quotient dan juga managerial quotient. Itu kelihatan sekali. Jadi beliau datang dengan full power dan juga full intellectual capacity karena beliau sudah menjalani apa yang akan dikatakan. Jadi kelihatan sekali bahwa beliau membawa semangat dari Indonesia, kemudian membawa semangat dari ASEAN, semangat dari organisasi konferensi Islam, semangat dari gerakan non-blok, semangat dari selatan-selatan, dan juga hasil-hasil dari dialog beliau dalam berbagai konferensi internasional. Misal beliau pernah mendapat Indonesia pada zaman Pak Jokowi, dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto sekarang, mendapat tugas dari sidang istimewa uh, Oki dan Liga Arab untuk mengupayakan segala Mhm, cara mhm. agar terjadi perdamaian. Jadi beliau memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan juga pengalaman yang tinggi dan referensi terbaru. Misalnya beberapa minggu silam beliau berada di Beijing. Di situ ketemu tokoh-tokoh dunia seperti Xi Jinping, kemudian Vladimir Putin, dan juga Mhm. pemimpin besar Kim Iya. Jong Un. Jadi ini yang membuat Presiden percaya diri, kemudian informasi yang beliau bawa itu sangat mahal, dan belum tentu informasi itu dimengerti oleh kepala negara yang lain. Jadi beda kalau beliau datang langsung ke lokasi berbicara dengan pimpinan dan beliau tahu apa isi hati dari pemimpin besar tersebut untuk sebuah dunia. Jadi walaupun semalam Xi Jinping tidak kelihatan, kemudian Putin juga tidak kelihatan, dan juga Iya. pemimpin besar Korea Utara itu Kim Jong Un tidak kelihatan. Jadi Pak Prabowo membawa aspirasi mereka, dan aspirasi Mhm. itulah semua yang terwujud ke dalam pidato beliau. Jadi pidato yang sangat menarik, sangat bernas, dan saya pikir sejiwa dengan pidato dari Bung Karno tanggal 30 September tahun 1960 yang berjudul To Build the World Anew. Jadi ada cita-cita Indonesia tahun 60 yang akan dilanjutkan oleh Indonesia tahun 2025 ini. Tapi kalau menurut Bapak, dari keseluruhan isi pidato dan cara pembawaan, apakah Presiden Prabowo Subianto sudah cukup tegas untuk menekankan sejumlah hal-hal penting yang memang seharusnya PBB laksanakan? Memang ada karakter individualnya. Secara teori namanya itu idiosyncratic. Beda antara Pak Prabowo dengan Presiden Donald Trump. Donald Trump bicara sangat to the point, kemudian bahkan tanpa teks ya, kemudian Mhm. melebihi waktu, kemudian langsung mengkritik pemerintahan sebelumnya, Presiden Joe Biden. Pak Prabowo ternyata bukan tipe begitu. Beliau menempatkan diri sebagai pemersatu dunia. Kalau teori menyebutnya bridge builder, teori menyebutnya sebagai communicator. Jadi bahasa yang digunakan beliau itu semalam itu sangat sejuk, sangat menggugah, dan menyadarkan dunia bahwa inilah yang sedang dibutuhkan dunia sekarang, jawaban atas masalah-masalah yang ada di Timur Tengah sekarang, terutama sekali di kawasan Palestina. Maka kosakata yang beliau katakan semalam itu sangat dimengerti oleh negara-negara di dunia, Mmm. seperti kosakata poverty, kemudian kosakata misalnya women and children, kata-kata seperti
seperti bombing, itu dimengerti oleh dunia. Jadi dunia itu mengerti bahwa mereka berhubungan dengan seorang presiden bukan hanya mengerti masalah, tapi bisa mengarahkan dunia kepada keadaan yang lebih baik dan tidak maksa gitu, mengajak. Oke. Bahasa-bahasa beliau itu sangat menggugah. Jadi ini yang bisa menjadi citra Pak Prabowo saat ini. Oke, kemarin kita juga mendengar bahwa Presiden Prabowo juga berkomitmen untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian. Menurut Anda, apakah langkah ini realistis mengingat kebutuhan anggaran dan kesiapan militer Indonesia juga perlu diperhatikan? Terima kasih. Ini level komitmen ya. Bagaimanapun level komitmen itu harus dihargai karena ini adalah manifestasi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama sekali dalam preambul di mana tujuan nasional kita adalah Mhm, turut mhm. memelihara perdamaian dunia kan. Paling enggak ini menunjukkan kepada dunia gitu. Kalau diperintahkan oleh PBB, Indonesia siap. Dan kita sudah punya pusat pelatihannya itu di daerah Sentul. Dan itu sudah juga digunakan untuk melatih para kadet-kadet, para perwira-perwira dari negara lain. Paling tidak, beliau mengatakan, pertama, siap mengirimkan 20.000. Memang mahal, tapi untuk harga untuk menegakkan sebuah konstitusi, itu memang sangat mahal. Inilah harga dari sebuah konstitusi Indonesia yang menjangkau masa depan. Ini harga yang ini adalah nilai-nilai yang sudah dibangun dari tahun 45 dan masih relevan sampai sekarang. Dan tidak banyak negara di dunia yang memiliki konstitusi ini berdimensi internasional. Cuman masalahnya nanti pada saat pengiriman, tentunya kan PBB ikut-ikut turun dong. Iya. Kemudian negara-negara lain juga ikut turun rembuk kan, karena mustahil dibebankan pada Indonesia. Karena juga biaya pelatihan itu sangat mahal. Kemudian juga biaya pengiriman sangat mahal dan juga biaya operasionalisasi sangat mahal. Tapi paling tidak dunia melihat pada saat PBB tidak memiliki keberanian nyali untuk mengirimkan pasukan perdamaian, Indonesia ada di situ. Nah, ini sudah tradisi Indonesia. Dari tahun 50-an itu kita punya banyak operasi peacekeeping operation di berbagai belahan bumi. Di Kongo sudah, di Vietnam sudah, di mana lagi, di Filipina sudah, di Mhm. Thailand sudah, di banyak negara Indonesia itu selalu ada. Jadi sehingga tercipta image kalau ada apa-apa dengan perdamaian keamanan dunia, Indonesia selalu ada di sana. Dan biasanya perwira maupun kadet-kadet yang kita kirimkan itu datang dengan membawa semangat Indonesia yang awalnya diremehkan oleh orang-orang dari kontingen dari negara lain. Kok misalnya kontingen Indonesia yang tentara biasanya bawa bedil, hari ini kok tidak bawa bedil? Kenapa datang masuk kampung membuat acara sunatan massal? Kemudian datang ke kampung-kampung mendukung acara kawinan massal. Dan ternyata ini adalah cara Indonesia yang berbeda dengan orang. Kalau negara lain melihat aspek militer itu dari pertahanan, tidak, Indonesia Mhm, melihatnya mhm. dari inti defense, yakni persaudaraan antar umat, dari penyelesaian konflik secara berdasarkan konsensus dan consultation. Jadi dengan cara seperti itu, prajurit-prajurit kita itu bukan hanya menjalankan misi PBB, tapi juga lebih jauh lagi disayang oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi kita lihat misalnya kalau ada pihak-pihak yang bertikai, mereka sungkan diselesaikan oleh PBB. Mereka minta boleh PBB, tapi tolong ada orang Indonesianya. Jadi ini yang membuat kita Oke. orang Indonesia terharu begitu, bahwa seringkali prajurit-prajurit kita itu bekerja melebihi panggilan tugas, tapi mereka membawa semangat dari dalam negeri, semangat kasih sayang yang kita semai dalam Pancasila itu sendiri. Mhm, Jadi mhm. kehadiran seorang prajurit itu bukan hanya sekedar melaksanakan misi PBB, bukan sekedar melaksanakan perintah dari kepala negara, tapi menjalankan cita-cita luhur bangsa dalam wilayah yang sedang konflik. Iya. Jadi ini yang terjadi saat ini. Menarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan Indonesia disayang oleh pihak-pihak yang bertikai. Nah, Indonesia kan juga aktif menyuarakan two-state solution atau solusi dua negara di konflik Israel-Palestina. Kalau menurut Anda, bagaimana Indonesia bisa memainkan peran sebagai penengah, negosiator mungkin atau mediator di dalam konflik dunia tanpa dianggap berpihak pada salah satu kubu? Contohnya saat ini Indonesia juga aktif menyuarakan two state solution tadi sambil juga menjalin hubungan relasi dengan Amerika Serikat. Apa yang bisa membuat Indonesia berada dalam posisi aman ketika terus dan kerap ya menyuarakan isu tersebut, tapi juga tetap menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain, contohnya Amerika Serikat? Memang two state solution ini adalah ide yang terkini ya, dikembangkan di kalangan PBB. Bahkan
kepala-kepala negara mengatakan yang terbaik saat ini ada two-state solution. Oke, Ya. Indonesia posisinya sama. Cuman kalau kita berbicara two-state solution, itu kan ada dua negara kan. Diharapkan masing-masing negara itu saling hormati kan. Cuman juga syaratnya suatu negara itu, kalau kita melihat konvensi tahun 1933 di Montevideo itu mengatakan suatu negara itu baru berdiri kalau ada 4 syarat. Syarat pertama adalah borders, batas-batas yang jelas. Jadi kalau kita nanti ingin berbicara tentang solusi dua negara, harus jelas dulu batas-batasnya. Itu harus disepakati oleh Palestina, disepakati oleh Israel, disepakati oleh PBB. Dan untuk itu rujukannya adalah hasil dari uh, resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1967. Jadi harus diyakinkan dulu semua pihak. Jadi Indonesia kalau nanti ingin menjadi penengah yang adil, itu harus konsisten dengan sikap, harus konsisten juga dengan prinsip-prinsip hukum internasional akan dipakai. Kalau kita berprinsip berdasarkan hukum internasional, maka orang nggak akan mempertanyakan di mana hati Indonesia. Karena bagi Israel, Israel mengatakan, bagaimana Anda akan menjadi penengah yang adil kalau Anda tidak bersama kami? Itu kan harapan Israel. Cuman pada saat yang sama kita juga mengerti, Israel itu kalau di kalangan negara Timur Tengah itu dikenal kalau berkata bohong, kalau terlibat dalam perjanjian itu ingkar, dan kalau sudah melaksanakan kerjasama itu akan menggunting dalam lipatan. Kita lihat misalnya seringkali Mesir komplain, jadi hubungan militer, hubungan diplomatik Mesir dengan Israel, Mesir dan Israel turun naik. Kemudian Israel dengan Turki turun naik. Di banyak negara mengatakan Anda mengajak kami, meminta kami melakukan hubungan bilateral dengan Anda, mengakui Anda secara diplomatik, dengan harapan kami bisa memberikan suara lebih banyak, saran-saran bagi pengembangan Palestina. Tapi ternyata tidak Anda lakukan, Anda mengingkari perjanjian itu. Nah, jadi sebelum Indonesia terjebak dalam berbagai skenario Israel, ya tentunya kita juga harus kuat dan prinsip. Prinsip kita adalah two-state solution, oke. Tapi pada saat kita berbicara two-state solution, Israel juga harus taat, Palestina juga harus taat, batas negaranya yang mana. Itu pertama. Kedua, penduduk. Kalau kita bicara penduduk, di batas wilayah yang Palestina tinggali dulu, itu sudah diisi oleh orang-orang, bukan hanya dari Tel Aviv dan sekitarnya, tapi sudah diisi juga oleh orang-orang dari Eropa, dari Amerika. Jadi ini akan mengundang masalah baru. Begitu nanti kita berbicara two-state solution, nanti indikatornya adalah batas negara, maka akan banyak, kalau tidak hati-hati, akan banyak nanti warga negara Israel yang memiliki dui kewarganegaraan, mungkin dari manapun di Eropa, mungkin akan komplain dan mungkin akan ada krisis Mhm, baru. mhm. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengelola negeri kan. Belum tentu Iya. masyarakat Palestina saat ini bisa mengelola diri sendiri. Karena Oke. itulah banyak negara di dunia memberikan yang namanya empowerment, capacity building. Dan yang terakhir dimiliki oleh Palestina hanyalah pengakuan internasional dari 140 sampai 150 negara, itu kan hanya statement, tidak berwujud komitmen untuk mendukung, untuk membantu, untuk mencerdaskan, untuk meningkatkan kualitas manusia, untuk mendukung juga misalnya batas-batasnya itu nanti disepakati secara Mhm. internasional. Jadi Iya. saya sangat berharap pidato Presiden semalam itu bisa menggugah dunia bahwa sekaranglah saatnya kita sama-sama berpikir tentang Palestina dan Mhm. menanggalkanlah kesetiaan kita pada peradaban masing-masing, pada kubu kita masing-masing. Jadi pidato semalam sangat menggugah, semoga dapat dilanjutkan oleh Presiden Indonesia dengan wawancara-wawancara tingkat lanjut dan juga kerjasama Indonesia dengan organisasi-organisasi internasional lain Iya. agar ada pembagian peran dalam menangani hal ini. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa ketika Indonesia terus aktif menyuarakan solusi dua negara di konflik Israel-Palestina, tidak akan mengganggu hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat. Betul, tepat sekali. Amerika Serikat tampaknya menolak two-state solution. Bahkan Amerika Serikat tampaknya membiarkan ide-ide Israel untuk membangun Greater Israel. Jadi perluasan wilayah Israel sehingga lebih luas dari sekarang, sehingga akan mencaplok wilayah-wilayah seperti Lebanon, Turki, Mesir, Suriah, dan juga Mhm. Yordania. Ini yang dikhawatirkan oleh dunia bahwa Greater Israel itu akan menciptakan suatu suasana kecemasan yang lebih dahsyat dari saat ini, akan merongrong sehingga terjadinya suatu perang dunia ketiga yang dampaknya adalah kehancuran umat manusia. Persis semalam dikatakan oleh Pak Prabowo dan juga dikatakan oleh Sekjen PBB, dikatakan juga oleh Presiden dari Peru bahwa dunia itu harus bekerja keras agar dunia ini tidak menuju kepada kepunahan lewat suatu perang dunia ketiga.
Oke, tentu terkait dengan hal itu memang perlu ditelisik lebih dalam lagi ya, ketika kita telah menyuarakan sejumlah hal krusial di sidang Majelis Umum PBB, bagaimana nanti efeknya, dampaknya bagi hubungan bilateral Indonesia dengan sejumlah negara. Tapi menarik untuk membahas bagaimana soal perbedaan nuansa pidato Trump dan Prabowo di sidang umum PBB kemarin. Memang agak unik ya. Trump itu orangnya sangat tegas, Pak Prabowo sangat diplomatis dan hati-hati. Trump cenderung mengkritisi pemerintahan sebelumnya. Presiden Prabowo tidak melakukan itu kan. Kemudian Trump mengatakan imigrasi kami pernah dipermainkan oleh orang-orang asing dan orang-orang asing itu cenderung melakukan tindakan-tindakan kriminalitas dan sudah saya pulangkan mereka sekian ribu orang ke negara asal mereka, tapi pemerintahan saya yang sebelumnya tidak melakukan itu kan. Jadi ini Trump ini memang unik gitu ya, membanding-bandingkan apa yang dilakukan sekarang dengan pencapaian dari pemerintahan sebelumnya. Sedangkan kalau Indonesia berpikir itu continuity and change, yang pencapaian hari ini adalah merupakan nilai tambah dari pencapaian-pencapaian yang juga kita peroleh dari sebelumnya. Jadi perbedaan nuansanya beda. Cuman Pak Prabowo juga lebih diplomatis ketika beliau mengatakan perlunya PBB itu menghargai pencapaian-pencapaian dari Mhm. negara-negara yang lain seperti Cina, Rusia, kemudian berbicara juga tentang India. Tentunya beliau mengatakan kan tata dunia baru ke depan tanpa makna-makna simbolik dari beliau ya. Tampaknya perlu Iya. diperkuat sehingga PBB itu lebih berbobot, lebih berwibawa dan bisa membantu lebih cepat terciptanya perdamaian dunia. Dan ini hal yang membedakan Pak Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat justru mengkritisi PBB. Misalnya beliau mengatakan ini kok elevator nggak jalan, istri saya kok keganggu di tengah-tengah melambai-lambai untuk minta bantuan. Kemudian juga ini teleprompter kenapa nggak jalan katanya kan. Mhm. Kan kita tidak seperti itu kan. Kita menghargai apa fasilitas yang kita terima. Tapi Donald Trump juga mengatakan PBB ini sekarang kok kenapa salah urus, anggarannya kok gede-gedean tapi hasilnya tidak tidak seperti yang Mhm. saya bayangkan. Kita kan nggak berbicara soal itu. Malah Indonesia berterima kasih pada PBB yang membantu Indonesia kala susah kan. Misalnya lewat Mhm. Food and Agricultural Organization. Indonesia sangat berterima kasih. Tentunya pada saat yang sama Indonesia juga mengatakan, kami dulu pernah dibantu oleh PBB, kami juga pernah dibantu oleh pihak lain, tapi berdasarkan semangat itu, akhirnya kita bekerja keras sehingga kita swasembada kan. Nah, jadi kesempatan di forum itu Indonesia mengatakan bahwa kita sudah bekerja keras di sektor pangan dan kita untuk itu membangun Iya. swasembada dan siap untuk ekspor. Tanpa dikatakan pun negara-negara lain akan melihat kok bisa negara yang selama ini tergantung kepada impor pangan menjadi swasembada dan bisa mengekspor. Tentunya ini kan menjadi iklan juga bagi Indonesia, bagi Mhm. pihak-pihak lain yang ingin meningkatkan kualitas pertanian mereka agar belajar dari Indonesia. Dan juga ini bisa berarti juga model Indonesia bisa diterapkan di dunia untuk memperkuat ide-ide dari Sustainable Development Goals, terutama sekali di sektor pangan. Kemudian Mhm. Trump juga mengkritik soal energi terbarukan. Bagi dia itu semua itu nggak ada relevansinya tuh antara energi terbarukan dengan aspek-aspek kehancuran bumi, kerusakan lingkungan hidup. Pak Prabowo nggak bicara itu, tapi Presiden Brazil berkata itu bahwa dunia ini harus selalu terikat pada perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut lingkungan hidup. Pak Prabowo tidak secara spesifik mengatakan itu, tapi Pak Prabowo malah berada pada tingkatan filosofis dengan mengatakan peradaban dunia itu siapapun dia, barat, timur, utara, selatan, Iya. hendaknya menggeser perbedaan mereka dan menghimpun diri ke dalam suatu umat manusia yang lebih Mhm. apa ya, yang lebih berkedaulatan, umat manusia yang lebih membahagiakan untuk perdamaian dunia itu sendiri. Yang menarik adalah melihat bagaimana gestur para pemimpin dunia saat di sidang umum PBB kemarin. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan luar biasa, yaitu berupa 8 kali tepuk tangan dan standing ovation pada akhir pidatonya. Menurut Anda, apa makna dari gestur ini? Pertama, mereka melihat bahwa substansi dari teks yang beliau bawakan itu benar-benar menyentuh perhatian sebagian besar mereka. Jadi kalau kepala negara dan masyarakatnya yang menginginkan kerjasama lintas peradaban,
kemudian mengedepankan perdamaian dalam penyelesaian krisis, kemudian pemberdayaan umat manusia lewat jalur-jalur misalnya Sustainable Development Goals, dan juga bagaimana kerjasama itu harus dilakukan secara diplomatis, kemudian tanpa paksaan. Mereka berpikir Pak Prabowo ini orangnya, itu satu ya. Kemudian bahwa janji dari teks itu bisa dipraktekkan oleh seorang presiden dari Indonesia. Kemudian yang ketiga juga kita lihat bahwa penjiwaannya, penguasaan podium itu luar biasa, di mana pidato ini tampaknya benar-benar diedit oleh beliau sendiri, sehingga beliau mengerti persis kapan harus berekspresi pada paragraf-paragraf tertentu, dan tidak banyak pemimpin dunia yang sanggup melakukan itu karena Yang lugas kelihatan ya? dari Mhm. ekspresi wajah ini saya benar-benar memaksudkan apa yang saya katakan begitu. Beda dengan orang yang hanya lip service kan, berkata iya tapi ternyata tidak. Kalau Pak Prabowo tampaknya dilihat oleh dunia ini pemimpin yang terpuji, yang kredibilitasnya tinggi dan sudah bersama kita dan sudah berbanyak dalam kegiatan-kegiatan internasional bersama kita dan komitmennya sesuai dengan hukum internasional ya Pak. Kita nggak bisa paksa pemimpin lain untuk berdiri loh, nggak bisa. Kadang-kadang mereka agak sungkan, agak enggan, agak sombong untuk berdiri. Tapi ini berdiri dan tepuk tangan lama. Ini kan suatu penghargaan yang kita harus terima bahwa inilah Indonesia, inilah citra kita di Indonesia di mata dunia, dan untuk itu hendaknya kita mengambil hikmah juga gitu. Bahwa Iya. citra yang baik ini hendaknya kita rawat sama-sama. Kalau ada perbedaan di dalam negeri, mohon kita selesaikan secara benar, secara beradab, secara berkekuatan hukum. Dan kalau pihak luar saja menghargai Indonesia seperti itu, ya kita tentunya dalam negeri harus juga menghargai negara kita dengan lebih baik, dengan taat hukum, dengan tidak berangasan, kira-kira begitu deh. Dan tidak menuntut hak secara semena-mena gitu. Jadi seperti dikatakan oleh Presiden Kennedy kan, jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepada saya, tapi tanya pada diri saya sendiri apa yang saya bisa berikan kepada negara. Jadi untuk itu saya harap masyarakat Indonesia itu mengambil hikmah dari pengalaman dari pidato Presiden Prabowo Subianto semalam, bahwa pidato tersebut mendapat penghargaan dari dunia. Kemudian pidato tersebut harapan saya semoga menjadi referensi bagi dunia bagaimana bersama Indonesia membangun suatu sistem internasional, suatu peri kehidupan dunia yang lebih adil, lebih bermanfaat, dan lebih damai. Dan karena Presiden sudah mendata kan krisis-krisis yang ada di dunia kan. Tapi beliau tidak mengkritik siapa pelaku yang benar, siapa pelaku yang salah. Iya. Mengatakan sudah tibanya lah kita saatnya berunding sama-sama, karena Sekjen PBB juga mengatakan demikian, bahwa tempat ini bukanlah sekedar tempat ngopi, kayak begitu beliau ya. Beliau bilang bukan Mhm. hanya tempat untuk ngumpul-ngumpul, tapi lebih dari itu. Marilah kita optimalkan fungsi-fungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk itu kan perlu kreativitas. Saya sangat berharap pemerintah masing-masing itu membangun suatu generasi yang cinta damai ya, suatu Iya, generasi yang baik. sadar bahwa penyelesaian krisis internasional itu tidak perlu harus selesaikan secara militer, tidak perlu diselesaikan secara saling menjelekkan, tapi membangun semangat Oke. kebersamaan, semangat kenal antara bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakatnya masing-masing. Oke, baik Pak, untuk menutup diskusi kita pada hari ini, pertanyaan terakhir saya adalah, apakah sidang umum PBB ini efektif untuk mendorong perubahan nyata bagi dunia, ataukah ini hanya forum simbolis saja? Ini adalah acara rutin kan, setahun sekali di bulan September. Kemudian tentunya dunia berharap ini dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kualitas. Jadi bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, tapi ada juga plan of action. Kemudian ada job description dan job specification dari ide-ide terbaik yang muncul hari ini kan. Dan harapan saya adalah Indonesia itu terus menggalang ide-ide konstruktif yang dikatakan semalam, sehingga dunia itu benar-benar terarah, dunia tidak dengan mudahnya tercerai-berai oleh sengketa-sengketa, dunia tidak mudahnya tercerai-berai oleh janji-janji pihak-pihak tertentu, tapi dunia lupa gitu bahwa tujuan kita bersama adalah bekerja sama secara benar, kemudian secara fokus kepada perdamaian, dan juga kalau kita sudah berbicara tentang Palestina yang two-state solution, itu hendaknya dipraktekkan. Dan saya sangat berharap Pak Presiden Prabowo itu terbuka, dan juga pihak pemerintah Indonesia juga terbuka untuk menjabarkan lebih lanjut. Karena pengertian two-state solution itu terutama sekali perihal pengakuan atas Israel ini perlu dijelaskan kepada berbagai halayak di dunia. Karena janganlah ditafsirkan
statement kosong dari Ya. Israel mengatakan mengakui, langsung kita melakukan pengakuan atas Israel dan masyarakat berpikir akan ada pembukaan hubungan diplomatik, akan ada kerjasama luar biasa. Tidak, ini harus sangat sistematis. Penjelasan beliau semalam harus juga ditafsirkan secara hukum internasional, kemudian terutama sekali sesuai dengan perjanjian tahun 1933 dari PBB tersebut. Baik, terima kasih Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran dan Presiden University atas penjelasannya. Tentu yang menarik untuk kita saksikan setelah sidang umum PBB ini adalah langkah nyata atau langkah konkret apa yang bisa digali, apa yang bisa diraih setelah pertemuan besar dan bergengsi itu. Apakah ada perdamaian yang nyata atau isu-isu lain terjawab solusinya melalui pertemuan tersebut? Ini yang menarik untuk kita saksikan bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Teguh Reza Syah sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral Liputan 6 SCTV. Dan jangan lupa saudara untuk menyaksikan update-update informasi lainnya bersama saya Gracia Ben. Sampai jumpa.